Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat dan hidayatnya kita dapat bertemu di video virtual seperti saat ini. Tidak mengurangi rasa hormat kami dan tanggung jawab kami sebagai tenaga pendidik di MTS Hang Nadiem untuk menjalin silaturahmi dalam rangka kegiatan Matsama siswa peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 MTS Hang Nadiem. Di kesempatan kali inilah kami bisa dengan cara seperti video virtual inilah kami bisa menjalin silaturahmi dan menyapa semua wali murid peserta didik baru. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadia Aprilia. Saya mengajar di bidang studi bahasa Inggris di MTS Hang Nadiem, dan di kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk memberikan materi mengisi kegiatan Matsama, yaitu pengenalan mengenai MTS Hang Nadiem dengan materi atau tema kesetaraan. Baiklah, saya akan masuk langsung ke pembahasan materi yang akan saya bahas berikut mengenai kesetaraan. Ya, di sini saya akan membahas kesetaraan, yaitu kesetaraan itu ada 5 kategori. Yang pertama, kategori kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial di sini maksudnya kesetaraan sosial adalah tidak adanya pembeda atau dominasi oleh pihak tertentu. Maksudnya di sini adalah tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Artinya adalah sama. Kenapa? Ya, karena kita ini adalah makhluk sosial, ya kan? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan bantuan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, yaitu seperti simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan atau saling menguntungkan satu sama lain. Kalau dalam kegiatan pembelajaran kita bisa mengaitkan kesetaraan sosial ini adalah kita membantu sesama, misalnya seperti guru membantu siswa di dalam kelas, membantu memberi materi, begitu juga kalau misalnya antara siswa dengan teman-temannya memberikan misalnya pemahaman. Misalnya ada temannya yang nggak paham, apa sih tadi kata ibu tadi, apa sih kata miss tadi gitu. Nah, kita saling membantu. Itulah hal-hal kecil yang dimaksud dengan kesetaraan sosial di lingkungan kita. Jadi kita tuh adalah sama, maksudnya kita tuh sama, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, karena itu tadi manusia adalah makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, kesetaraan ekonomi, yaitu pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Maksudnya adalah kesetaraan ekonomi di sini, yaitu satu hal yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial. Nah, hal ini karena aspek ekonomi kerap dengan mudah berkembang menjadi pemicu konflik. Jadi seperti ini, kayak misalnya keadaan ekonomi yang membuat kita itu merasa minder. Nah, jadi itulah yang maksudnya akan menimbulkan konflik gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kayak balik lagi, kita tuh adalah makhluk sosial, saling membantu. Jadi misalnya ada teman kita yang kesusahan, atau kayak dalam Islam saja kita tuh harus saling membantu. Yang kita bantu tuh yang pertama adalah orang terdekat kita, yaitu keluarga. Yang kedua adalah teman. Jadi misalnya ada kesulitan atau kesusahan kita dalam bidang ekonomi nih terutama, kita wajib membantu gitu. Tapi dalam catatan kita mempunyai ekonomi yang lebih gitu, misalnya, tapi nggak mesti dalam bentuk materi. Misalnya kita bisa memberikan solusi atau bantuan-bantuan lainnya gitu. Yang penting kita saling membantu. Jadi di sini tuh maksudnya kesetaraan ekonomi itu
Contohnya yang lain seperti ini. Misalnya kita bekerja, perempuan dan wanita di dalam suatu perusahaan itu mendapat gaji yang sama. Kenapa? Karena mereka itu mengerjakan pekerjaan yang sama tanpa ada dibeda-bedakan gitu. Karena dalam suatu perusahaan itu dia memiliki target, misalnya harus menyelesaikan satu benda. Berarti ya semuanya harus bekerja gitu. Nah, itulah tidak ada pembedanya dari ekonomi yang dimaksud di situ tuh tidak ada pembedanya, diberi gaji atau upah sesuai dengan pekerjaan yang udah dikerjakannya. Kalau misalnya di dalam lingkungan sekolah lagi atau di dalam kelas, kayak guru memberikan materi kepada siswanya kan, memberi ekonomi di sini maksudnya tidak hanya berupa bentuk uang. Ilmu itu adalah termasuk memberi sesuatu, malah lebih bermanfaat jika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau untuk masa depan kita nantinya. Jadi maksudnya gini, kayak guru di dalam kelas memberikan ilmu, nah siswanya kan mendapatkan ilmu tuh, tapi dalam catatan kalau misalnya yang diberikan dan yang menerima tuh secara ikhlas, karena sesuatu yang berdasarkan dengan keikhlasan akan berkah nantinya. Nah, jadi yang ketiga adalah kesetaraan politik, yaitu keadaan ketika para anggota masyarakat berada pada kedudukan yang setara dalam kekuasaan atau pengaruh politik. Maksudnya adalah hak terhadap kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan tanpa gangguan dari pihak eksternal. Nah, kesetaraan politik merupakan konsep yang mirip dengan kesetaraan hukum dan kesetaraan moral, yaitu menyiratkan agar semua warga di suatu negara diperlakukan sama tanpa memandang ras, gender, agama, apakah ia pintar atau kaya. Nah, kesimpulannya adalah kesetaraan di sini yaitu suatu tatanan dalam kehidupan sosial di mana dalam suatu lingkungan masyarakat seluruh individu memiliki status sosial yang sama. Nah, intinya dari 5 kategori tadi adalah kesetaraan sosial. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saling berkaitan. Kesetaraan sosial membutuhkan kesetaraan ekonomi, politik, tadi ada kesetaraan hukum dan moral. Jadi ketika kita memiliki moral, kita itu mudah untuk melakukan atau berinteraksi dengan siapapun, karena kita ini adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan sesama manusia gitu. Jadi saling berkaitan antara 5 kategori tadi gitu. Jadi intinya adalah kesetaraan ini adalah sama. Kita itu sama, apalagi kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia biasa yang sama. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita, akhlak kita, ibadah kita, kedekatan kita antara kita dan Allah. Itulah yang membedakan kita, hanya itu. Selebihnya adalah sama. Jadi kesetaraan tadi tuh yaitu intinya sama, kita tuh nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya di kelas untuk anak-anak nanti memulai ajaran baru, ketika misalnya guru memberikan materi, ya anak-anak itu sama-sama mendapatkan ilmu, tapi dalam catatan mereka itu bisa disiplin seperti itu. Jadi harapannya ibu atau miss, panggilnya miss ya, karena ngajarnya bahasa Inggris, miss, dan miss juga belum nikah, panggilnya miss. Tapi kalau udah menikah panggilnya ma'am. Seperti itu ya. Jadi saran miss seperti ini, ketika nanti kalian di dalam kelas, guru menyampaikan materi, kalian wajib gitu memerhatikan disiplin. Misalnya kayak guru, kan ini udah SMP nih, udah gak SD lagi, jadi mulai harus menata atau pola pikirnya harus berbeda. Oh iya, aku kan lagi sekolah nih, aku harus dengerin dulu nih apa kata guru yang menyampaikan, karena kan ilmu nih yang disampaikan gitu, bermanfaat. Jadi aku harus mendengarkan dulu, nanti waktunya istirahat baru boleh bermain. Nah, jadi itu tadi
kita mendapatkan pengajaran yang sama, ilmu yang sama. Jadi kita harus menerapkan hal-hal yang sama juga, ambil baiknya dan tinggalkan yang buruknya, seperti itu. Jadi intinya tadi apa? Kesetaraan adalah sama sosial dan terdiri dari 5 kategori. Yang pertama sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat ada hukum dan moral. Nah, tadi yang kalau hukum tuh apa? Kita ini kan negara yang berdasarkan hukum. Jadi apapun yang kita buat yang jika itu melanggar, kita akan kena hukuman. Begitu juga dengan di kelas. Kalau misalnya kita ada aturan belajar tuh, gurunya kasih, kita ribut dalam kelas, wajar nggak kira-kira dikasih hukuman? Wajar kan? Tapi sebagai tenaga pendidik, kita harus mendidik, bukan maksudnya memberi traumatik kepada siswa. Jadi kalau terus yang terakhir tuh ada moral. Jadi kita tuh sebagai siswa atau sebagai tenaga pendidik harus memiliki moral. Maksudnya semua manusia itu harus memiliki moral, dalam artian moral ini penting gitu. Karena jika kita memiliki moral, kita tuh akan dihargai gitu. Maksud dalam arti dihargai dan akan menghargai satu sama lain. Ya balik kayak itu tadi, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama manusia. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, orang pasti juga akan membalas dengan kebaikan. Seperti kata pepatah, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Baiklah, saya rasa cukup dengan materi kesetaraan kali ini, di kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.